Assalamualaikum, jumpa lagi pada media pembelajaran prakarya kelas 7 SMP MTS Sederajat semester 2. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Dan pada minggu lalu juga, Ibu sudah menjelaskan poin A, yaitu tentang konstruksi jembatan. Sekarang yang akan dibahas adalah poin B, prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Sedangkan pokok pembahasan pada poin B yang adalah bagian-bagian konstruksi jembatan, alat dan bahan yang dapat digunakan, belajar teknik pembuatan miniatur jembatan, dan membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Bagian-bagian konstruksi jembatan. Pada konstruksi jembatan memiliki dua bagian penting, yaitu bagian atas yang disebut dengan superstruktur dan bagian bawah yang disebut dengan substruktur. Bagian atas meliputi trotoar, lantai kendaraan, balok diafragma, balok gelagar, ikatan pengaku, dan perletakan rol atau sendi. Trotoar yaitu jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari jalan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Bagian trotoar meliputi bagian sandaran dan tiang sandaran, bagian peninggi trotoar, dan bagian konstruksi trotoar. Lalu pada bagian bawah substruktur. Bagian ini meliputi pangkal jembatan dan pilar. Selanjutnya, alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat konstruksi miniatur jembatan. Ada penggaris, gunting, dan cutter, serta kuas. Dalam membuat miniatur jembatan, diperlukan sebuah alat ukur agar kita dapat mengukur bahan supaya memiliki ukuran yang diinginkan dan terlihat rapi. Kemudian kita juga membutuhkan alat potong berupa cutter dan gunting. Cutter dan gunting ini digunakan untuk memotong agar bentuk sketsanya terlihat lebih rapi. Yang terakhir adalah kuas. Kuas ini digunakan untuk memberikan sentuhan warna yang menarik dengan cara mengecatnya yang rapi dan berwarna. Kemudian, bahan yang digunakan adalah korek api. Korek api banyak sekali dijual di warung-warung atau toko-toko dalam bentuk paket atau kotak. Namun, kalau kamu kreatif, korek api ini bisa digunakan untuk membuat miniatur jembatan yang bernilai seni. Tapi, harus dibantu dengan alat pendukung lainnya, yaitu lem, triplek, dan karton. Ini adalah sebuah miniatur jembatan yang dihasilkan dari korek api. Kemudian stik es krim. Seringkali kita sehabis makan es krim, stiknya kita langsung buang ke tong sampah. Sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan, stik itu akan bisa kita gunakan menjadi suatu kerajinan yang bernilai ekonomis. Contohnya, miniatur jembatan yang dihasilkan dari stik es krim. Yang terakhir ada balok kayu. Balok kayu ini dari bahan kayu solid yang diolah menjadi bentuk balok.
dan dapat dipotong sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah konstruksi miniatur jembatan yang dihasilkan dari balok kayu. Kita lanjut ya. Belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. Teknik dasar yang digunakan untuk membuat sebuah miniatur jembatan adalah teknik persambungan dan teknik penguatan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Sedangkan teknik penguatan adalah teknik yang digunakan untuk memperkuat sebuah bangunan. Di sini ada sebuah gambar. Dari gambar ini dapat kita simpulkan ya. Nih, dapat disimpulkan jika titik-titik tumpu yang diletakkan di ujung ya, titik tumpu yang diletakkan di ujung ini akan lebih lemah dibandingkan dengan titik tumpu yang berada hampir di ujung. Ingat, titik tumpu yang berada di ujung ini akan lebih lemah menahan beban dibandingkan dengan titik tumpu yang berada hampir pada ujung jembatan ini. Untuk memperkuat titik tumpu, kita dapat menggunakan teknik bracing. Bracing merupakan salah satu teknik untuk mengunci agar titik tumpu lebih kaku sehingga mampu untuk menahan beban lebih baik. Bracing adalah konfigurasi batang-batang kaku yang berfungsi untuk memperkuat struktur suatu bangunan. Membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua, membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan. Poin yang ketiga adalah melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Pada poin yang pertama, jelas kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua, setelah alat dan bahan sudah siap, kamu dapat memulai membuat miniatur jembatan. Proses pembuatan harus mengacu pada rancangan yang dibuat sebelumnya. Yang terakhir, melakukan penyelesaian akhir, yaitu finishing. Pada proses akhir ini, kalian bisa mempercantik hasil miniatur jembatan kalian agar terlihat lebih menarik lagi. Tapi ingat ya, pada proses pembuatan karya konstruksi miniatur jembatan ini, kalian juga harus memperhatikan keselamatan kerja. Mulai dari keselamatan diri saat bekerja, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja, keselamatan lingkungan tempat kamu bekerja, jangan sampai kotor. Jangan lupa keselamatan orang lain atau teman kamu, jangan sampai menimbulkan kecelakaan pada saat menggunakan alat-alat. Gunakanlah alat pelindung diri, contohnya sarung tangan untuk mencegah dan melindungi tangan kalian dari benda tajam ataupun lem. Sampai di sini proses pembelajaran prakarya di bab 2. Semoga kalian dapat memahami bab ini, materi ini, dan penjelasan ini. Tugas pada minggu depan adalah penilaian harian 1 seputar tentang konstruksi miniatur jembatan. Dan daftar hadir kali ini, kalian harus mengupload tugas yang sudah Ibu berikan pada minggu sebelumnya, yaitu
membuat sketsa jembatan di buku gambar SMP 19. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa ingat selalu menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.